Karena kalau perempuan bisa berdaya secara ekonomis, secara mandiri, insya Allah hambatan apapun, permasalahan apapun yang ada di rumah tangga itu bisa teratasi dengan baik. Nah, Jifren, untuk kali ini kita sekarang berada di Kampung Barengkok ya. Tentunya ini adalah salah satu tempat di mana Ibu ada juga sebagai ini ya Bu ya? Ya, saya melakukan pembinaan. Wah, oke. Jadinya sebelumnya saya mau kasih cemilan cantik, sehat, dan menarik. Dapat. Kita boleh cobain ya? Ini Boleh? adalah khasnya Oke, dari oke. Kampung Barengkok di Desa Muncang, Kecamatan Muncang. Oke. Cobain dulu deh. Oke, kita cobain dulu ya. Hmm. Boleh cobain ya Bu ya? Boleh. Enak nggak Bu? Kalau yang buatnya pasti enak kan, saya harus cobain dulu. Kita lihat dulu, kita cobain dulu ya. Oke. Ini kalau ngomongin masak cemilan saya paling suka nih Bu. Balado, singkong balado. Ini enak banget loh. Ini adalah, ya kalau saya boleh ceritakan, ini adalah hasil UMKM dari ibu-ibu di Desa Barengkok. Oh. Yang dihasilkan itu berbagai macam cemilan-cemilan yang semua rata-rata terbuat dari singkong. Oke. Ada tadi balado, ada yang manisnya, ada yang asinnya, ada opaknya juga. Dan ini semuanya dihasilkan dari beberapa rumah yang ada di Kampung Barengkok ini. Oke. Jadi produksi nggak cuma yang Balado. balado aja, tapi ada beberapa yang lainnya. Bu. Macam-macam, ada yang asin, manis, ya segala macam lah. Kita boleh lihat nggak sih? Ayo. Yuk. Nah, oke, ini jadi produksi dari warga sini ya Bu ya? Iya, khusus ibu-ibu di Desa Barengkok. Ini Nih, banyak tadi banget yang saya bilang kan, semuanya terbuat dari singkong. Oke. Dan tadi saya tanya, rata-rata per hari, per rumah, Oke. itu produksi keripiknya ini terbuat dari 100 kilo singkong. Wah, ini keren banget ya. Nah, Iya. ini kalau misalkan kita memulai sebuah usaha, itu kan kita butuh namanya bimbingan gitu Iya, kan. betul. Nah, kalau misalkan dari Ibu sendiri, karena Ibu kan juga sibuk gitu kan, Ya. untuk yang bisa membimbing dari warga-warga sini itu gimana sih? Ada Ya. orangnya atau emang gimana? Saya ini di setiap desa ini ada Oke, jaringan siap. yang memang sudah terbentuk se-Provinsi Banten. Khusus untuk di dapil saya di Lebak ini, ada Kordes, Korcam. Dan mereka ini yang biasanya ada komunikasi dengan para pengrajin ini. Contohnya misalnya hari ini, saya bisa tahu titik ini, kemudian saya bisa tahu apa saja yang mereka butuhkan dari jaringan saya. Nah, kemudian ke depan, ya tentu kan tadi saya tanya ya komunikasi bahwa banyak sekali hambatan-hambatan dari produksi UMKM di sini. Salah satunya adalah distribusi, penjualan, ataupun misalnya tadi alat-alat yang memang dibutuhkan. Misalnya tadi ini aja masih manual sekali ya, masih pakai hektar lah istilahnya, belum pakai silen. Jadi tadi ada yang menginginkan adanya bantuan silen, kemudian bantuan-bantuan yang lainnya. Jadi ya dengan adanya masukan aspirasi seperti ini menjadi bahan bagi saya untuk tadi bisa terus membina UMKM ke depannya. Kenapa lebih memilih singkong dibandingkan dengan yang lain? Karena banyak banget ya jenis kerupuk itu gitu. Kenapa lebih memilih singkong? Saya taruh bawa dulu aja Bu Iya, ya. berat. Karena ada beberapa juga. Ya, isinya. singkong itu yang pasti adalah hasil bumi, ya, hasil bumi. Kemudian harganya murah dan petaninya juga banyak di sini ya Bu ya. Nah, jadi ini yang menjadikan dasar bahan-bahannya kenapa dari singkong. Tapi memang ada kendala juga bahwa tidak hanya asal singkong saja yang bisa dibuat untuk jadi keripik yang berkualitas seperti ini, tapi harus singkong yang muda ya, pokoknya yang berkualitas sehingga semuanya renyah lah. Akan beda kan tadi rasanya. Emang kan? beda banget sih rasanya. Kalau misalkan saya boleh jujur, saya salah satu orang yang jarang sekali suka dengan keripik kayak gini ya. Pas tadi saya coba, habis tadi satu di situ ya. Terus ini enak banget loh beneran. Iya. Dan bedanya ini lebih kering dan nggak terlalu tebal gitu kan. Jadi bumbunya juga berasa banget. Waduh, gitu endorse ya. banget ya. Iya. Harus ke IG berarti ya. Enggak ya. Ya, tolong kita juga minta bantuannya Oke. kepada teman-teman di J24 ya untuk tadi bisa mungkin membantu untuk distribusi. Karena sekarang penjualan ini kan lebih mudah, bisa menggunakan fasilitas online. Sehingga ya masyarakat di seluruh Indonesia mudah-mudahan bisa menikmati keripik hasil di Kampung Barengkok ini melalui tadi penjualan secara online. Nah,
Ini yang paling mendasar sih sebenarnya ya. Kalau mungkin Gifran juga pengen tahu nih, karena kan kita untuk memulai sebuah usaha itu butuh yang namanya pembiayaan gitu kan. Modal. Modal, betul. Intinya seperti itu. Nah, buat warga sendiri ini gimana Bu kalau misalkan seperti itu? Ya, modalnya sebenarnya yang paling utama adalah kekeluargaan ya Bu ya. Ya, kemudian rasa keinginan ya, rasa Betul. keinginan yang kuat bagi ibu-ibu di sini ingin untuk bisa produktif. Ya, ingin untuk bisa produktif ya, terkait modal uang dan lain sebagainya. Saya rasa ya ini tidak juga terlalu besar. Tadi ada yang bilang modalnya ada yang dari 5 jutaan gitu kan, 10 jutaan gitu. Tapi intinya modal terbesar adalah bagaimana keinginan kuat para ibu-ibu di desa ini, di kampung ini untuk tadi bisa produktif, menghasilkan ekonomi dan berdaya secara mandiri. Karena kalau perempuan bisa berdaya secara ekonomi, secara mandiri, insya Allah hambatan apapun, permasalahan apapun yang ada di rumah tangga itu bisa teratasi dengan baik. Yang penting intinya niat, usaha, gitu ya. Berani mencoba. Untuk masalah modal ada program dari Ibu mungkin ya? Insya Allah harus dong, Golkar harus kasih. Jadi kalau misalkan nggak ada program dari Ibu, nggak mungkin juga bisa terjadi kayak gini ya Bu ya? Insya Allah mudah-mudahan memperkuat aja. Ini ada beberapa merek ya, kayak misalkan namanya keripik Mak Yoyo, terus ada dari Barokah, bener ya? Bisa. Nah, itu kalau misalkan buat mereknya sendiri gimana? Karena kalau kita merek itu butuh izin ya, betul ya Bu ya? Izin ya Bu ya. Betul. Izinnya itu gimana Bu? Ya, tadi saya sampaikan juga bahwa kebetulan yang ada di hadapan kita semua ini belum ada izinnya. Jadi saya usulkan yang pertama agar bisa diberikan bantuan dari pemerintah itu harus mendapatkan izin rumah tangga ya. Itu yang paling izin penting rumah sih, tangga yang betul. penting. Kemudian yang namanya mau menjual suatu brand itu kan harus ada labeling yang menarik. Betul. Ya, ini pun labelingnya sudah lumayan lah. Kemudian packaging juga itu tidak kalah penting. Dan yang paling utama adalah kualitas. Tadi kualitas kita sudah tahu sendiri ini oke banget. Dan yang paling penting adalah distribusi tadi. Iya, penjualannya. Saya berharap ya tadi ya para toko-toko besar ini bisa melirik UMKM yang ada di Desa Barengkok ini, Kampung Barengkok ini. Apa ada ini Bu, promo yang lain dari Ibu kayak misalkan sekarang udah zaman digital ya Ibu, betul ya? Nah, apakah ini juga dipasarkan di beberapa digital atau hanya melalui face to face atau warung ke warung atau ke minimarket? Gimana Bu? Warung dan keliling. Tapi buat digital belum secara online ya Bu ya. Nah, tapi tadi saya sarankan karena di sini juga banyak anak-anak muda. Karena biasanya anak-anak muda nih yang lebih paham terkait berjualan online. Jadi saya minta untuk anak-anak mudanya juga berkontribusi. Buatlah akun-akun online ya kan, bisa di mana saja. Kemudian ya mulailah foto dengan kemasan yang menarik, hasil yang berkualitas sehingga bisa dijual di online dan seluruh Indonesia bisa merasakan keripik balado di kampung. Tepuk tangan dong. Tapi serius ya. Tapi ini serius ya. Asik. Ini banyak. Tapi tadi Bu, yang kita butuhkan itu berhasil. Amin. Tapi ada beberapa warga yang mendekati saya dan ngobrol-ngobrol. Pantesan warga sini pada nyaman banget sama Ibu Ade. Ternyata emang perkembangannya udah berasa banget Ibu ya. Ini bukan hoak ya. Jadi perkembangannya udah benar-benar dirasakan sendiri, betul? Betul. Dari mulai nol katanya mereka, terus sampai mereka akhirnya bisa punya usaha tuh mereka merasakan semuanya. Insyaallah. Tepuk tangan dong sekali lagi buat Ibu Ade dong. Sip. Ini kayaknya kurang semangat tepuk tangan mana? Belum makan. Belum makan ya. Gak usah saya juga. Enggak. Tapi ini serius ya, ini buat Gifran semuanya, keripik singkong ini sendiri ini benar-benar enak banget. Ini bukan gimmick ya, bukan karena lagi endorse, enggak serius, tapi emang benar-benar enak banget, berasa banget. Bumbunya tuh berasa banget, yang paling saya suka sih. Nanti saya boleh bawa pulang nggak sih? Ini udah disiapin, udah disiapin. Udah disiapin. Udah disiapin. Ibu tahu apa yang saya mau. Ya, itu dia. Ibu jangan banyak-banyak kesana lagi, Bu. Iya, boleh. Ini udah disiapin buat ngemil-ngemil di buat ngemil-ngemil di jalan dan juga buat dikenalin ke teman-teman Golkar yang lain. Nanti kita pasarin di IG, terus saya masukin di saya ya. Udah kalau gitu nanti kita Mas. Oke. Iya. Malu saya. Nah, habis ini berarti kita kemana lagi, Bu? Nanti kita akan bertemu sahabat-sahabat Golkar di daerah. Dan yang terakhir kita nanti ketemu dengan anak-anak PAUD yang lucu-lucu. Wah, ini paling guru-guru menyenangkan PAUD banget ya. Ya udah kalau gitu kita langsung ke titik selanjutnya bersama dengan Ibu Ade ya.
Silakan. Agar RUU Sisdiknas yang saat ini sedang dibahas di Komisi 10 untuk segera disahkan. Karena ini menyangkut sebagai hak dan kewajiban mereka sebagai guru, bagian dari guru di Indonesia ini.